Halo pemirsa, pada kesempatan kali ini saya mau membuat video demo aplikasi untuk usaha TV berlangganan. Kita mulai dengan login terlebih dahulu. Untuk bisa menggunakan aplikasi sepenuhnya, kita harus login terlebih dahulu sebagai seorang admin. Saya sudah menyediakan default pengaturan untuk admin, yaitu bisa mengakses seluruh hal yang ada di dalam aplikasi. Kita klik login di sini. Kemudian kita masukkan username yang levelnya sebagai admin. Setelah berhasil masuk sebagai admin, seluruh menu maupun akses yang di dalam aplikasi ini dapat diakses oleh admin. Hal yang paling utama adalah mengatur aplikasi ini mau berjalan seperti apa. Apa saja level-levelnya, siapa saja user-usernya, kemudian kita input produk, input pelanggan, dan lain sebagainya. Yang pertama, kita akan menuju ke pengaturan dulu. Submenu pengaturan di sini ada 3, yaitu setup, pilihan, dan edit menu. Pada menu setup ini adalah pertama kali kita memulai aplikasi kita. Di sini saya punya admin sama user. Saya akan delete dulu yang usernya. Usernya saya delete. Untuk admin jangan di delete, karena kalau admin di delete nanti kita akan kesulitan untuk mengakses seluruh aplikasi, atau kita tidak bisa melanjutkan ke pengaturan selanjutnya. Dari setup ini kita bisa membuat sebuah rule pengguna di dalam aplikasi kita, yaitu berdasarkan level. Kita bisa membuat level baru. Semisalnya saya mau membuat level yang bernama kolektor. Kemudian menunya yang bisa dia akses adalah akunku. Dia bisa mengakses dashboard juga. Kemudian dia mengakses order, lalu bisa mengakses laporan gangguan. Ini adalah daftar menu, seluruh menu yang ada di dalam aplikasi ini. Jadi apa saja yang bisa diakses menunya oleh user yang saya buat tadi, usernya namanya kolektor, ini adalah daftarnya. Jadi saya hanya memilih akunku, dashboard, order, lalu laporan gangguan. Oke, lalu kita tambahin laporan harian yang tidak sesuai. Kita done. Untuk menu ini akan otomatis terbentuk ketika kita memilih menu-menu di depan tadi. Kemudian kita memberikan akses terhadap tombol apa saja kepada level kolektor ini. Misalnya tombol stroke pada saat transaksi, input sales ya. Kemudian laporan harian sales, kemudian input operasional ini adalah menu pengeluaran yang sifatnya operasional rutin tiap hari oleh sales, dan ini diinput sendiri oleh sales. Kemudian saya kira itu saja.
kita dan kalau sudah selesai. Kemudian dia bisa melihat tombol add itu di mana saja. Oke, dia bisa input add di tombol order. Lalu di harian sales sebenarnya ini tidak perlu juga di gangguan untuk melaporkan adanya gangguan. Saya kira itu saja. Kemudian kita done. Untuk edit saya kira sama untuk level kolektor ini. Misalnya ini gangguan. Oke, sudah kita done. Kemudian delete, tidak usah dikasih akses untuk mendelete dia. Nah, dia akan di slice atau tidak datanya. Untuk melihat order, saya mau dia itu di slice. Begitu juga user, kemudian pengeluarannya. Jadi nanti dia hanya bisa lihat order dia saja. Dia hanya bisa lihat data dia saja, dan dia hanya bisa lihat pengeluaran yang dia input saja. Oke, kita save. Maka saya sudah mempunyai satu role yang level yang namanya kolektor. Setelah kita buat, lalu kita tambahkan usernya siapa aja yang jadi kolektor ini. Maka kita menuju ke submenu data, lalu user. Lalu kita bisa menambahkan user, semisalnya saya mau namainya kolektor 1. Passwordnya saya buat K01. Levelnya tentu saja kolektor. Semisalnya ini nama karyanya saya namain Tony, lalu saya save. Lalu saya mau coba masuk menggunakan akun Tony tadi. Saya coba refresh dulu biar dapat data yang terakhir. Lalu saya login menggunakan akun Tony tadi, yaitu username-nya itu kolektor 1. Passwordnya K01. Kalau dilihat dari sini, tampilannya akan berbeda dengan tampilan admin. Di tampilan admin ini terdapat 3 menu utama, yaitu akunku, dashboard, dan logout. Kemudian di sini ada submenu pengaturan, laporan, transaksi, dan data. Sedangkan kalau di level kolektor, karena sudah kita atur tadi, dia hanya bisa mengakses 3 menu utama, yaitu akunku, dashboard, dan logout. Ini sama karena kita memang tadi tampilkan dia bisa memilih dashboard. Kemudian laporan di sini isinya hanya 2, tetapi kalau di level admin itu ada 3. Di sini ada berkas laporan yang tidak ada di sales karena tadi tidak kita setting dia bisa mengakses menu berkas laporan. Kemudian di transaksi di sini berisi 1 menu, yaitu order. Sedangkan di level admin itu terdapat 2, yaitu order dan rekonsiliasi. Jadi itu perbedaannya. Jadi kalau kita misalnya inginnya dia nggak usah nampilin dashboard di menu kolektor deh, kita tinggal buat kembali ke setup, lalu kita edit, klik di sini, itu kita bisa mengeditnya. Nah, saya pengen menghilangkan dashboardnya. Oke, saya save. Lalu setelah selesai, saya save lagi. Kalau ini kita refresh, maka dashboardnya akan hilang.
Nah, menu dashboardnya akan hilang. Akunku laporan transaksi logout. Sama halnya seperti misalnya di order ini. Tombol add ini kita bisa hilangkan. Kita hilangkan, kembali ke pengaturan lagi, kemudian setup. Nah, untuk levelnya tadi kan kolektor. Kita tidak ingin dia bisa melihat tombol add tadi. Tombol ini mau kita hilangkan. Maka di sini tidak perlu memilih tombol order, kolom atau tabel ordernya, menu ordernya. Dan maka di menu order si kolektor itu nanti akan hilang tanda plusnya. Misalnya kita refresh, maka hilang tanda ordernya ini. Ini tentu tidak kita inginkan karena kan dia yang tugasnya input. Oke, kita tambahkan lagi. Jadi itu pengaturan akses, baik itu edit, add maupun delete. Oke, kita sudah sentral di pengaturan setup itu fungsinya untuk memberikan akses kepada rule yang kita buat. Misalnya rule-nya tadi adalah level kolektor terhadap menu-menu maupun tombol-tombol yang ada di dalam aplikasi. Oke. Untuk setup awal saya kira sudah cukup. Kemudian kita coba mulai dari data. Yang pertama kali di sini kita bisa menambahkan user. Sudah kita lakukan tadi. Jadi cara menambahkan user, misalnya kita buat untuk kolektor 2. Ini bisa langsung nama saja, nggak apa-apa. Kolektor nggak harus namanya di sini, nama di sini sama di sini sama, nggak apa-apa. Tapi usahakan yang di username ini tidak ada spasinya, biar tidak ada kesalahan ketika user itu melakukan login. Misalnya saya K02, levelnya sama kolektor, lalu nama karyawannya misalnya Gary, lalu saya save, maka sudah ada username yang levelnya kolektor yang namanya Gary. Itu untuk menambah user. Lalu kita ikuti dengan menambah produk. Kita bisa membuat produk. Saya mau delete dulu untuk yang 2 atas. Kita bisa membuat produk. Semisalnya produknya ini adalah produk untuk migrasi ya, ada biaya untuk migrasi. Misalnya produknya paket 2 TV basic, statusnya sini migrasi, lalu deskripsinya ya bisa kita informasikan apa saja yang ada di dalam produk ini, paketnya, misalnya channelnya apa saja, misalnya gini. Kemudian misalnya untuk migrasi ini biayanya 275. Sedangkan tagihan per bulannya 130.000. Kita save.
Seperti itu kita membuat produk baru. Kita lalu selanjutnya kita akan coba untuk input pelanggan. Tentu saja untuk input pelanggan, jika Anda sudah jalan aplikasinya dan sudah ada file Excel-nya, lebih baik dikerjakan langsung di database-nya, karena tidak satu-satu. Kode pelanggan ini bisa kita sesuaikan, misalnya bisa bebas saja sesuai dengan kode pelanggan yang sudah dieksis. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk pelanggan jika usahanya itu sudah berjalan, sebaiknya bisa menggunakan data yang sudah ada. Kita isi aja datanya. Nah, jalur ini kita bisa memilih, bisa juga kita semisalnya ada jalur baru. Jalur D misalnya. Kita tinggal ketikkan jalur D, lalu use-nya diklik aja. Maka sudah menjadi pilihan. Nanti berikutnya jalur D ini sudah jadi pilihan. Lalu 6 ini adalah untuk menunjukkan nomor urut. Lebih gampangnya semisalnya jalurnya D, lebih gampang pakai kepalanya 4 dulu. Kepala 4, jika itu kemudian bisa seperti ini. Jadi ini desimal nanti untuk mengurutkan, semisalnya ada sisipan-sisipan pada jalur itu. Dengan desimal ini kita bisa menyisipkan nomornya. Kemudian titik koordinat ini bisa dicari yang tepat, misalnya belum tepat, disesuaikan dengan lokasi yang pasnya. Kemudian statusnya ini semisalnya langsung statusnya normal. Jadi saya tidak di sini bisa menggunakan pilihan lain, misalnya aktif, tidak aktif, ya tinggal klik use saja kalau Anda menggunakan bahasa aktif dan tidak aktif. Oke, misalnya saya pilih saya menggunakan bahasa normal dan rusak, statusnya normal. Tagihan ini adalah tagihan sesuai dengan, jika ini pendaftaran pertama, tagihan ini boleh tidak diisikan. Nanti akan diisi ketika kita memilih produk yang diambil oleh customer ini. Kemudian bulan mulainya, tagihannya kapan? Misalnya mulai ditagih itu di bulan Maret, maka klik Maret. Atau ketika mulai ditagihnya, ketika ditagihnya mulai bulan Maret, maka dipilih bulan sebelumnya, yaitu bulan Februari misal. Lalu kita save, maka kita sudah punya data customer yang tadi kita masukkan, dan dia akan berada di urutan paling atas. Ketika terakhir kali ditambahkan, dia akan berada di paling atas. Kemudian kita bisa menambahkan data receiver, semisalnya itu bisa jadi satu customer memiliki beberapa customer, misalnya paket 2, dia menggunakan 2 receiver, maka bisa kita input lebih dari 1. Misalnya receivernya ini, kita bisa tambah lagi, maka data receiver akan ada di bawah sini. Kita bisa nambahkan lagi, semisalnya itu memang receivernya lebih dari 1. Dan kita punya database receiver yang berada di customer ini. Lalu kita bisa menambahkan paketannya, misalnya pendaftaran, maka pilihannya produk yang di sini tadi, yang produknya adalah produk pendaftaran. Kalau migrasi, ya migrasi, produknya migrasi yang barusan kita buat, misalnya dia migrasi. Ketika kita save, maka akan terupdate
nominal tagihannya dia berapa sesuai dengan tagihannya adalah 130, kemudian ada tunggakan admin, artinya dia belum melakukan pembayaran untuk admin ini. Oke, nanti akan ada menu untuk melakukan pembayaran, sehingga pembayarannya juga fleksibel, jadi bisa sekali bayar selesai atau dicicil. Nanti akan ada menunya di sini untuk pelunasannya. Caranya sama, kita klik saja tombolnya nanti, lalu akan menuju ke pembayaran. Nah, tinggal berapa yang mau dibayarkan, seperti itu. Oke, itu untuk data pelanggan. Kemudian yang terakhir, untuk data kita punya akun-akun. Jadi kita bisa men-setting, bisa menambah atau menghapus akun-akun yang mau kita pakai. Akun ini adalah akun arus keuangan ya, bisa berupa rekening maupun kas yang pasti ada. Misalnya kita bisa menambahkan akun keterangannya apa? Keterangan bisa diisi semisalnya nomor rekeningnya. Kemudian bisa mengisi saldo awal mulai pakai aplikasinya itu saldonya dikasih berapa. Katakanlah 5 juta. Kita save, maka sudah ada saldo 5 juta di sini. Oke, itu untuk akun-akun yang nanti akan kelihatan kalau kita semisalnya input pengeluaran ataupun penjualan. Lalu yang terpenting lagi adalah sebagai admin kita juga harus men-setting perharinya itu masing-masing kolektor ini akan nagih di jalur mana. Misalnya ini, kita dari order tadi. Ini akun kolektor 1 ya, yang tadi kita pakai ya, akun kolektor 1. Ketika kita klik, pelanggannya masih kosong. Lalu kita kolektor 1 kita kasih dia berada di jalur C, D, misalnya ya, misalnya dia di jalur A saja, ada berapa? Oh, ternyata hanya ada satu aja yang di jalur A yang statusnya normal, tambah jalur D. Maka 2 customer. Nah, di sini adalah nama-nama customer yang akan diakses oleh kolektor 1 ini. Kemudian hari ini dia bawa modal berapa? Misalnya 100.000. Nah, berupa apa? Berupa kas. Nah, ini tadi yang akun-akun yang kita buat itu. Jadi kita ngasihkan dia itu berupa apa? Berupa kas. Oke. Kita kemudian juga bisa atur untuk si Gary. Oke. Seperti ini. Dan untuk admin saya hapus saja ya. Saya hapus dulu. Oke, kemudian saya save.
Setelah kita save, maka si TV kabel ini, kolektor 1 ini akan muncul list-list yang tadi sudah kita pilih. Jadi nama customer-nya sesuai dengan nama customer yang ada di jalur yang kita setting ke dalam kolektor 1, yaitu tadi ada 2, Gary dan Gulaku. Cocok, di sini ada Gary dan Gulaku. Nah, baru dia bisa memilih kapan, bulan apa saja yang mau dibayarkan. Ini cara menginput transaksi. Jadi setup untuk pemilihan jalur bisa dilakukan tiap hari. Lalu ketika mau menghentikan kunjungan ataupun input ordernya, si level admin cukup ke akunku, lalu di situ ada menu, harusnya ada menu untuk, sebentar, kita ke menu user. Nah, untuk semisalnya kita mau menghentikan kolektor 1 agar tidak bisa menginput atau menghapus jalur ini, kita cukup mengklik stop input order ini. Nah, tinggal pilih stop input order, maka yang tadi jalur-jalur tadi sudah terhapus, sehingga si kolektor 1 sudah tidak bisa menginput orderan lagi, tidak bisa memilih customer yang mau diinput ke dalam orderan. Nah, otomatis kembali kosong. Seperti itu. Jadi settingnya itu tidak berdasarkan waktu, jadi buat aplikasi menjadi lebih enteng dibandingkan kita harus membuat validasi aplikasi itu harus membaca tiap berapa menit, berapa jam. Oke. Kemudian cara tadi juga bisa, semisalnya mau lewat di data user ini, kita juga bisa setup kunjungan. Klik setup kunjungan tadi, kita juga bisa memilihnya dari situ, atau langsung seperti tadi juga bisa langsung edit di sini, itu juga bisa. Silakan saja. Kalau ini langsung di muka, mungkin kalau mengerjakan di komputer lebih cepat seperti ini, tapi kalau semisalnya di handphone mungkin bisa cara seperti ini. Oke, saya kira sudah cukup untuk pengaturan awalnya. Lalu kita coba melakukan transaksi. Kita akan login sebagai kolektor 2. Yaitu kolektor 2, yaitu K02. Kita login, lalu kita coba melakukan transaksi ya. Kita coba lakukan transaksi. Oh, masih belum. Kolektor 2 saya kira sudah di setup ya. Oh, hilang. Tadi sudah dihilangkan ya. Jadi kita setup lagi untuk kolektor 2.
Kita buat jalur BC. Oke. Save. Kita save. Kita coba input order. Nah, saya kira sudah. Kita coba. Nah, pelanggannya sudah ada. Misalnya ini bulannya akan menyesuaikan. Kalau kita lihat Burhan terakhir adalah 04. Selanjutnya adalah 05. Selanjutnya dia 05, yaitu Mei 2022. Jadi sudah sesuai dengan jadi yang diisikan di pelanggan tadi adalah bulan terakhir dia bayar atau bulan sebelum ditagih, periode sebelum ditagih. Seperti itu. Kita coba klik Mei, kemudian kita coba lompat Juli. Ketika kita save, maka dia tidak bisa. Jadi nggak bisa lompat. Jadi kalau mau sampai Juli, ya Juninya tetap harus di input. Seperti itu. Semisalnya kita ada diskon. Pembayaran misalnya tidak ada uang kecil. 300.000. Kemudian bayarnya pakai cash. Nah, kan sisa nih, sisa 10.000. Sisanya itu mau dikembalikan atau mau di top up ke saldo. Oke, semisalnya di top up ke saldo. Kita save. Seharusnya Bapak Burhan nanti akan memiliki saldo sebesar 10.000. Oke. Kita refresh. Kita cek. Oh, saldonya belum muncul. Nanti akan saya perbaiki. Kalau memang top up saldo, itu dia akan menyimpan saldonya ke saldo pelanggan. Oke. Itu catatan saya. Saya kira untuk video ini nanti akan saya lanjutkan di part berikutnya agar tidak terlalu panjang. Sekian, terima kasih.